Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Biar kiranya kesempatan kali ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau buka pikiran dan hati semua yang mendengar, supaya kami boleh mengerti. Dan ini akan menjadi satu hal pegangan di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar kiranya Engkau berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar, saya ambil dari kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Di mana kalau di dalam terjemahan baru, perikopnya adalah manusia baru. Tetapi kalau dalam kitab terjemahan sederhana Indonesia dikatakan cara hidup yang benar. Nah, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana dikatakan di ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat ke-18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dari ketiga ayat ini dulu kita akan membahas di mana dikatakan dalam ketiga ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, di mana itu juga merupakan satu himbauan kepada Bapak dan Ibu hari ini bahwa kita itu sebagai orang-orang yang percaya tidak boleh iri. Jadi kita tidak boleh hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita tidak boleh iri dengan orang yang belum mengenal Allah. Cara hidup mereka, standar hidup mereka, gaya hidup mereka, tidak boleh iri. Kenapa? Karena pikiran orang yang tidak mengenal Allah itu dikatakan di ayat ini adalah sia-sia adanya. Terus kemudian di ayat yang 18 secara jelas sekali Rasul Paulus mengatakan pengertian mereka itu masih gelap, jauh sekali dari cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa-apa tentang Allah. Dan akhirnya dikatakan bahwa ini karena kekerasan hatinya, kedegilan hati daripada mereka. Bahkan kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia di ayat 19 dikatakan mereka itu tidak tahu malu. Mereka memberi diri mereka sepenuhnya untuk melakukan segala hal yang jahat dan tidak pernah merasa puas. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Rasul Paulus sungguh luar biasa mengingatkan kepada saudara dan saya hari ini bahwa kita tidak boleh menjadi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena pikiran mereka sia-sia, gelap sekali. Cara hidup mereka itu jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kita lanjut dengan ayat yang ke-20 dan ke-22. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus yang mengibaratkan adalah mengingatkan kepada saudara dan saya juga. Di mana dikatakan seperti ini, tetapi saudara dan saya atau kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kemudian ayat ke-21 dikatakan bahwa karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Luar biasa. Jadi kalau tadi dikatakan kita ini tidak boleh punya pikiran yang sama dengan orang yang belum mengenal Kristus.
Kenapa? Karena cara hidup mereka, pikiran mereka masih gelap, pengertian mereka masih jauh, karena mereka tidak pernah mengenal Allah. Dan kemudian di ayat yang tadi dikatakan, kenapa kita tidak boleh seperti mereka? Karena saudara dan saya yang sudah mengenal Allah, sudah mendengar mengenai ajaran-ajaran mengenai Allah, sudah tahu mengenai firman Allah, kita tidak boleh seperti mereka. Kita sudah kenal, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah tahu mengenai firman Tuhan, tidak boleh sama seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, jadi kita sudah diajar mengenai prinsip hidup kerajaan Allah, gaya hidup kerajaan Allah, standar hidup menurut Allah, saudara. Nah, jadi kita diingatkan kembali bahwa kita ini sudah belajar, kita harus meninggalkan. Kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, jadi manusia lama itu sama seperti kita itu punya baju lama. Kalau kita punya baju yang lama, kita mau pakai, kita udah terima Yesus, berarti kita pakai baju yang baru. Baju yang lama itu sudah dibuang. Lah kalau dibuang berarti sudah nggak ada. Tidak bisa yang sewaktu-waktu kita katakan, saya mau pakai lagi, baju yang baru. Saya ambil lagi. Nggak bisa diambil lagi. Kenapa? Baju lama itu udah dibuang di tong sampah. Makanya kita tidak bisa ambil lagi dan pakai lagi. Kita harus pakai baju yang baru. Kelakuan lama itu akan semakin buruk kalau kita tidak buang. Kenapa? Dipimpin oleh hawa nafsu yang gampang menipu saudara dan saya. Jadi makanya jelas sekali surat dari Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara dan saya, jangan jadi sama seperti orang dunia. Mereka itu nggak kenal Allah, jauh sekali cara hidupnya. Nah, saudara dan saya yang sudah kenal, kita tidak boleh seperti itu. Amin. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat 23 dan 24. Di mana atau bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi manusia yang baru, punya hal-hal atau gaya hidup yang baru, prinsip-prinsip hidup yang baru, standar hidup yang baru. Di sini jelas di ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ternyata kita ini harus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, Bapak Ibu. Ayat 24 kemudian dikatakan bahwa, ayat 24, dan menggenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hari ini kita belajar supaya kita jangan iri dengan orang-orang yang belum mengenal Allah, punya pikiran, prinsip, gaya hidup, standar hidup yang jauh sekali dari apa yang Tuhan mau. Kita sudah tahu karena kita sudah belajar, makanya kita punya hati, kita punya pikiran harus dibaharui oleh roh Allah. Supaya kita punya cara hidup yang baru, cara pandang yang baru. Pikiran kita dibaharui oleh roh Allah. Nah, sama seperti baju baru, begitulah hidup kita itu jadi baru, saudara. Karena kita sudah pakai baju baru, baju lama kita itu sudah buang. Makanya seluruh hidup kita akan menjadi baru. Karena kita sudah diciptakan menjadi manusia yang baru. Yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Karena kita sudah belajar, makanya kita put into act atau kita lakukan dalam kehidupan kita. Berarti kalau pada saat kita lakukan, kita akan hidup sungguh-sungguh suci dan benar di hadapannya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, harus kalau kita sudah percaya dengan Tuhan, kita sudah mengerti akan ajaran-ajarannya. Kita kalau sudah mengerti, baru kita akan lakukan. Kalau kita tidak mengerti, pasti kita tidak akan pernah melakukan. Hari ini kita belajar, kita sudah mengerti, kita sudah banyak menerima. Mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun kita menjadi orang Kristen. Ayo kita lakukan supaya ada satu perubahan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Seperti Rasul Paulus merindukan jemaat di Efesus, Tuhan juga merindukan kita semua untuk hidup pakai baju baru, kita menjadi manusia yang baru, yang mencerminkan sifat-sifat Allah, supaya kita bisa hidup suci dan benar dan kudus di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini, saya yakin dan percaya itu akan merubah cara pandang kita dan menuntun kita kepada kehidupan yang semakin menyenangkan hati Allah.
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap melakukannya. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan layanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.